Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Evi Rahmawati, NIM 2019 008 040. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen perubahan pada manusia. Perubahan adalah proses yang menjadikan sesuatu atau situasi lain daripada yang sudah ada. Perubahan yang dimaksud di sini adalah yang terjadi pada orang, struktur atau teknologi. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan itu sifatnya intern dan ekstern. Manajemen sendiri dapat berlaku sebagai agen perubahan. Yang selanjutnya adalah tujuan adanya perubahan. Yang pertama, perubahan siklikal, yang kedua perubahan struktural. Pada dasarnya, arti dari perubahan siklikal dan struktural adalah penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah. Perilaku anggota pun dapat berubah sehingga lebih dapat mampu menanggulangi masalah atau hal-hal yang telah berubah atau lewat. Apakah kamu mengetahui tentang perkembangan? Perkembangan yaitu merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmanilah dan bukan pada organ jasmanilahnya, sehingga penekaan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis, artinya proses pematangan sel menuju dewasa. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah penambahan pada tinggi dan berat pada manusia. Pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan kebiasaan berolahraga. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan keadaan fisik seperti bertumbuh menjadi besar, sedangkan perkembangan adalah suatu menuju kedewasaan. Berikut contoh perubahan pertumbuhan pada manusia. Yang pertama, balita. Balita adalah tahap paling awal dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada masa ini, otak manusia menyerap pengetahuan dengan sangat cepat. Ciri-ciri masa balita yaitu kemampuan fisik berkembang sangat pesat. Kemampuan motorik mulai berkembang. Yang ketiga, kemampuan komunikasi mulai berkembang. Yang keempat, kemandirian mulai terbentuk. Yang kedua adalah masa anak-anak. Apakah masa anak-anak itu? Masa anak-anak adalah masa bermain dan belajar. Dan apa saja yang bisa dilakukan dalam waktu masa anak-anak ini? Yang pertama, mampu merekam dalam ingatan dalam berbagai peristiwa. Yang kedua, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan keempat, emosi masih berubah-ubah. Yang kelima, keinginan memiliki barang orang lain. Yang keenam, mulai mengenal hal-hal yang baik dan buruk. Yang ketiga, remaja. Pada masa ini terjadi perubahan yang cepat. Disebut juga masa puber. Ciri-ciri masa remaja adalah yang pertama, mampu menerima keadaan dirinya. Yang kedua, memahami peran seks atau jenis kelamin. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemandirian. Yang keempat, mengembangkan tanggung jawab pribadi dan sosial. Yang kelima, menginternalisasikan nilai moral. Yang keenam, merencanakan masa depan. Yang keempat adalah proses pendewasaan. Dewasa. Apakah dewasa itu? Dewasa adalah suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu dalam hidupnya. Ia berusaha memahami segala hal perubahan dengan penuh pertimbangan serta tanggung jawab yang besar. Selanjutnya adalah orang tua. Orang tua adalah orang yang sudah menua atau kisaran umurnya 60 sampai 65 tahun. Orang tua adalah orang yang kepribadiannya seperti
pada masa kecil. Dia sangat membutuhkan perhatian dari anak-anaknya atau perhatian lebih, karena orang tua rentan terhadap penyakit dan badannya pun sudah tidak sekuat dulu lagi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.